持之以重，的确是在越多，所需多谢。不对。有孤星子将祭出金丹，拼死一搏。是血烧。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Immortality season keempat episode yang pertama. Dan Donghua ini merupakan Donghua yang paling gerak cepat ya geng. Sehingga episode kali ini sudah season 4 aja. Kalau di episode sebelumnya itu Pang Han yang diajak Long Xuan ke tebing spiritual untuk berburu harta karun spiritual dan benda pusaka ajaib yang begitu berharga. Dan kelihatan dia pun langsung pamit kepada si Nona Ching Sui. Untuk beberapa bulan ke depan, Pang Han tidak akan bisa ngasih kabar. Dan ketika Pang Han hendak maju menuju ke tebing spiritual, dengan Xiaolin mereka cukup kaget dikarenakan pedang milik Hong Yi bersatu dengan dirinya. Nah, itu sedikit cuplikan mengenai pembahasan di episode sebelumnya. Namun seperti biasa buat kalian yang masih belum subrek ya geng, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini yang mana scene berawal dari sebuah meteor yang jatuh menghantam lautan Cina Selatan. Tentu saja dengan adanya kejadian tersebut korban yang telah tewas akibat peristiwa tersebut cukuplah banyak. Namun kelihatan para murid-murid dari sekte besar datang ya geng, guna untuk menyelidiki batu meteor yang jatuh di Cina Selatan itu. Tapi sayangnya mereka semua yang pergi menyelidiki meteor tersebut tak pernah kembali. Dan Xin pun kembali meloncat berpindah ke tempat sekte Tai yang memperlihatkan murid dari sekte tersebut yang bernama Song Wei. Kelihatan ia tengah membaca berita terupdate tentang penyelidikan batu meteor yang jatuh ke lautan Cina Selatan itu. Lalu informasi kalau surat yang dia pegang saat ini berasal dari salah satu murid dari sekte Tai yang saat ini sedang dalam keadaan darurat. Kelihatan sang ketua sekte Tai yang begitu sangat kesal dengan penyelidikan dari banyak murid itu. Ternyata dia tidak mendapatkan sama sekali informasi yang benar dari batu meteor yang jatuh. Mengingat banyak sekali ras iblis yang tiba-tiba menjadi kuat di area batu meteor tersebut. Tetapi bagi Song Wei sendiri, peristiwa jatuhnya meteor di Cina Selatan itu seharusnya tidak memiliki dampak yang begitu buruk bagi para manusia. Mengingat hal tersebut, para kultivator manusia di sekte Tai lebih kuat dibanding ras iblis di area jatuhnya meteor di Cina Selatan. Kelihatan sang ketua sekte Tai itu langsung memperlihatkan batu meteor dan menjelaskan meteor itu bahwasanya sejumlah batu meteor itu mempunyai aura spiritual yang begitu kuat dan tentunya sangatlah berbeda dengan energi spiritual para kultivator manusia. Dan yang ditakutkan sekali oleh sang ketua Master Tai, ras iblis akan menggunakan batu meteor tersebut dan digunakan untuk menyerang kepada manusia biasa. Karena tentu saja energi spiritual itu susah untuk dikendalikan oleh siapapun termasuk sang ketua sekte Tai. Dan untuk antisipasi hal tersebut, semua orang diminta untuk mencari petunjuk apapun di buku kuno, tentunya yang ada di perpustakaan sekte Tai. Singkatnya cerita, Xin pun kembali berpindah kepada babang MC kita, si Pang Han yang sedang menuju tebing spiritual. Tentunya Pang Han akan berburu harta karun spiritual ditemani bersama Long Xuan. Namun kelihatan si Pang Han begitu sedikit kagum pisan dengan pantai tempat berdiam diri dan menginjak kaki di tempat itu. Pada saat ini pantai tersebut berbeda dengan pantai yang lain atau pantai selatan yang pernah ia datangi sebelumnya. Kelihatan Long Xuan menjelaskan kalau pantai itu adalah pantai laut Cina Selatan. Dan untuk pergi menuju tebing spiritual, semua harus menyeberangi laut Cina Selatan.
Dan kelihatan Xiaolin sangatlah kecapean mengejar Pang Han dan juga Long Xuan saat ini. Dan kelihatan pula kecepatan MC kita Pang Han udah di atas rata-rata ya geng. Yang padahal mah kecepatan Xiaolin sudah di atas rata-rata juga dibanding Pang Han. Namun kali ini Pang Han bisa melampaui kecepatan dari Xiaolin. Kelihatan Long Xuan yang sebelumnya ia mengeluarkan perahu terbang yang dikasih pinjam oleh sang ketua Xialan. Dan ia menjelaskan kalau mereka bisa menaiki kapal tersebut tanpa perahu dan tanpa menyentuh air laut sama sekali. Dan pastinya berbagai medan pun akan bisa dilalui dengan menggunakan kapal terbang yang ada di tangan Long Xuan. Kelihatan si Pang Han cukuplah terheran-heran dan tentunya begitu kagum dikarenakan melihat benda milik ketua Jialan. Dikarenakan sang ketua Jialan merupakan orang yang terpandang di sekte Yuhua dan begitu benar-benar memiliki banyak benda-benda yang begitu aneh. Kelihatan Long Xuan akhirnya menjalankan kapal terbang itu guna untuk menuju tebing spiritual. 装扮所需之神通，真是不。 Namun kelihatan Long Xuan sedikit mampir dulu ke lokasi terumbu karang yang cukup aneh dikarenakan dia mencium bau bahan obat yang cukup langka. Dan ternyata prediksi Long Xuan saat ini benar-benar terbukti 100%. Jika di tempat tersebut banyak sekali terumbu karang darah yang begitu banyak di mana mereka semua bisa memanfaatkan terumbu karang itu. Dan terumbu karang darah itu bisa mengisi kekuatan spiritual mereka dalam waktu yang cukup singkat dan begitu pesat. Kelihatan Pang Han pun langsung mencoba batu karang darah itu untuk membuktikan seberapa cepat perkembangan darahnya. Dan kelihatan sekarang Pang Han mengisi kekuatan spiritualnya. Momentum tersebut Pang Han begitu kagum dengan khasiat dari terumbu karang darah yang ada di tempat itu. Atau di lautan Cina Selatan ya geng. Dan kelihatan Pang Han menawarkan kepada Pang Xiaolin untuk mencoba terumbu karang darah. Dan dengan begitu Pang Xiaolin ia pun langsung mengatakan bahwasannya metode ras iblis dan ras manusia sangatlah berbeda jauh. Dan Pang Xiaolin hanya perlu saja menghisap energi spiritual dari binatang liar untuk memulihkan kekuatan spiritual yang ada di dalam dirinya. Sementara kelihatan Long Xuan ia merasakan ada hal yang aneh. Dan benar saja tiba-tiba laut Cina Selatan tiba-tiba menjadi surut dalam waktu sepersekian detik. Kelihatan Xiaolin ia mempercayai ucapan dari Long Xuan kalau pasang surut air laut adalah fenomena yang sangatlah wajar. Tetapi Long Xuan pada kesempatan hari ini kelihatan begitu panik dengan kejadian tersebut. Dikarenakan firasat dari Long Xuan saat ini ada hal yang memicu air laut Cina Selatan. Dan air laut di sana atau fenomena alam yang terjadi saat ini tidak umum seperti fenomena alam pada umumnya. Long Xuan. Kelihatan singkatnya cerita Xin kembali berpindah di mana di tempat lain kelihatan Hua Tiandu ia lagi fokus memurnikan labu milik si Pang Han. Dan terlihat ketua mengajak Hua Tiandu untuk mendiskusikan sesuatu hal yang begitu cukup penting. Dikarenakan ia mendengar kabar yang begitu amat sangat penting dari sekte Taiyi yang menerapkan bahwasanya tindakan tegas-tegasan bagi siapa saja yang mendahului dalam penyelidikan batu meteor yang jatuh di laut Cina Selatan tadi. Tapi di momen saat ini kelihatan tetua Wan Lao ia masih begitu penasaran dengan Hua Tiandu yang langsung mengeluarkan kekuatan spiritual guna untuk memurnikan labu spiritual milik Pang Han. Tapi tujuannya entah apa yang dia tuju. Beberapa saat kemudian singkatnya cerita Pan Qing Wei datang ke tempat itu. Ia disuruh oleh Hua Tiandu. Dan kelihatan awal-awal si penatua Wan Lu menegur kepada Qing Wei kalau puncak tersebut tidak bisa dimasuki oleh murid dalam seperti Pan Qing Wei saat ini. 都是太医们说了，华师兄。 万楼师兄， Dan di waktu yang bersamaan kelihatan Hua Tiandu kelihatan sudah selesai memurnikan labu spiritual. Dan setelah beberapa hari ia berhasil memulihkan labu tersebut. Dan kelihatan Hua Tiandu langsung keluar dengan membawa labu spiritual itu. Dan sembari menjelaskan jikalau labu spiritual itu telah berhasil dimurnikan dengan sempurna. Dan dimana Qing Wei akan dikasih labu kalau dia mau. Karena bagaimana mungkin pusaka ajaib tersebut adalah milik puncak Didian. Kelihatan Pang Han tidak mungkin akan mendapatkan labu tersebut dan Pan Qing Wei merupakan orang yang tepat untuk mendapatkan labu. Lalu labu tersebut bisa digunakan langsung untuk latihan. Dan kalau misalkan peserta murid dalam kemarin ditugaskan untuk berlatih di Laut Cina Selatan sebagai bentuk pelatihan diri sebelum melawan ras iblis.
Dan di saat itu pula kelihatan salah seorang menanyakan hal yang berkaitan yang akan terjadi di lautan Cina Selatan, dan dimana pastinya Ching Sui akan tahu informasi seputar laut Cina Selatan, dan pastinya tahu seputar Chiose dikarenakan dia adalah sang mantan. 黑马之力，它本来就是你紫殿。 Lalu setelah dapat informasi, Hua Tiandu memberikan pusaka itu kepada Qing Wei supaya Qing Wei bisa melindungi dirinya dengan labu tersebut di lautan Cina Selatan nanti. Kelihatan Qing Sui langsung berpamitan pergi dengan perasaan begitu senang dikarenakan dia telah dapat benda pusaka ajaib tingkat atas dengan secara cuma-cuma. Dan pada saat ini pula kelihatan sang ketua Wan Lao sangatlah kebingungan pisan mengapa Hua Tiandu mengasihkan benda pusaka itu dengan segampang mungkin kepada Qing Wei. Padahal dia sudah susah payah untuk membuat labu tersebut menjadi sangat kuat dan menguras waktu lumayan cukup lama. Dan kelihatan sang ketua Wan Lao merasakan ada hal yang begitu aneh dan juga janggal, dikarenakan Hua Tiandu sedang memainkan satu trik yang begitu andalnya untuk mendapatkan hati Ching Sui melalui adiknya sendiri. Lalu melihat-lihat Hua Tiandu sangat berbelit-belit, maka sang ketua Wan Lao menyimpulkan sendiri kalau Hua Tiandu itu akan mencari keuntungan sendiri di dalam kesempitan. Dengan cara berkorban ya geng, sedikit demi sedikit. Kelihatan sikatnya cerita di tempat Pang Han saat ini. Mereka semua lagi terheran-heran dikarenakan surutnya air laut pantai Cina Selatan. Dan kelihatan Long Xuan masih tetap kekeh pisan dengan kejadian tersebut. Bahwasanya pastinya kejadian air laut Cina Selatan surut itu terjadi akibat adanya makhluk atau benda spiritual. Kelihatan Pang Xiaolin saat ini pula merasakan kalau Long Xuan akan sia-sia saja, dikarenakan yang dikatakan oleh Long Xuan hanya dugaan dari diri Long Xuan itu. Lalu tiba-tiba kelihatan si Pang Han melihat badai di arah sebelah kanan dari mereka semua. Kelihatan Long Xuan memutuskan untuk pergi saja ke arah badai tersebut guna untuk memastikan dugaan dari Long Xuan apakah benar. Dan kelihatan di pinggir Pang Xiaolin mencium bau-bau busuk yang begitu menyengat pisan. Dan setelah mereka masuk beberapa meter ke dalam badai yang begitu kental, kelihatan Long Xuan menduga kalau misalkan bau busuk tersebut itu pasti berasal dari binatang dalam ukuran yang sangat besar. Dan bisa jadi pula makhluk besar itu adalah makhluk kuno atau makhluk yang lainnya. Lalu tiba-tiba mereka semua pun melihat pusaran air yang begitu besar dengan monster ular hitam yang begitu besar pula. Dan kelihatan ular hitam itu berada di tengah-tengah pusaran air laut Cina Selatan. Long Xuan pun kelihatan begitu kaget pisan melihat kejadian yang di depan matanya. Dan bahwasannya itu adalah naga laut yang lagi berenang dan berbelit-belit tentunya berganti kulit. Dan fenomena tersebut sudah mulai jelas bahwasannya fenomena surutnya air laut Cina Selatan disebabkan oleh surutnya air laut dari pergantian kulit ular naga laut yang begitu menyeramkan itu. Kelihatan Long Xuan langsung memberitahukan hal ini kepada Pang Han, bahwasannya naga tersebut adalah naga kuno yang terakhir dijumpai oleh kultivator sekitar ribuan tahun. Dan dimana jika mereka berhasil menghabisi naga begitu besar ini, Pang Han dan Long Xuan ya geng bisa menyerap energi spiritual dan menyerap energi sihir murni dari si naga laut. Kelihatan si naga laut itu pun ia lagi berganti kulit, dan ini merupakan momen yang tepat untuk menyerang si naga laut dikarenakan kondisi si naga laut saat ini adalah kondisi yang sangat lemah. Dan kelihatan si naga laut sedang mengeluarkan kekuatan spiritual yang begitu banyak, maka kelihatan Pang Han langsung mendengarkan aba-aba dari Long Xuan, dan Pang Han pun langsung ingin meloncat melesat menuju naga laut Cina Selatan itu. Kelihatan si Pang Han masih belum bisa menahan serangan-serangan dari si naga laut itu dengan sekali serangan. Lalu Pang Han akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya yang ada di dalam dirinya untuk memberikan serangan yang paling sempurna kepada si naga laut Cina Selatan. Dalam skala yang begitu besar kelihatan Pang Xiaolin pun ikut membantu, dan Long Xuan kelihatan akan membekukan dengan kekuatan es spiritualnya. Kelihatan Pang Han dan Long Xuan awalnya begitu senang dikarenakan mereka bikin si naga laut ketar-ketir. Namun kelihatan kekuatan naga laut itu masih sangatlah besar. Padahal si naga laut tersebut masih dalam kondisi yang begitu lemah. Dan kelihatan si Pang Han kali ini masih dalam keadaan overpower dan tidak pernah ada kata untuk putus asa. Dia pun terus membolak-balik si naga itu.
dengan sekuat tenaganya dan seluruh kemampuannya. Dan kelihatan Long Xuan tidak habis pikir sama sekali kalau si naga laut itu menyerang dengan kekuatan yang sangat merepotkan bagi mereka semua. Dan di saat itu pula Long Xuan benar-benar panik pisan dikarenakan kekuatan spiritualnya udah kekuras banyak. Namun terlihat sayangnya babang MC kita Pang Han dan juga Pang Xiaolin tidak sadarkan diri dia geng dan pingsan di tengah pertempuran. Dan seketika langsung berteriak ya geng kepada MC kita Pang Han dikarenakan si Pang Han akan ditelan langsung oleh si naga lautan Cina Selatan ini. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you di video pembahasan.